Shalom, saudara-saudara yang setia mengikuti pelayanan GSR Tomang. Sebelum kita memulai renungan hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur satu kesempatan Engkau beri bagi kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Berkati pengertian kami dengan benar, dengan hikmat yang berasalnya daripada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Topik renungan hari ini ialah jangan pacaran karena kesepian. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya akan membantu kita untuk saya bacakan kepada kita sekalian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara-saudara, pernahkah merasa kesepian atau merasa sendiri sampai akhirnya memutuskan untuk ada pacar atau berpacaran dengan orang lain yang sebenarnya kita belum mengenal dengan benar, tapi hanya karena takut sendiri, karena kesepian. Di tengah dunia yang serba cepat ini, media sosial penuh dengan pasangan yang terlihatnya bahagia dan tekanan sosial untuk punya doi. Ini bahasa anak-anak muda. Mudah sekali jatuh ke dalam hubungan yang sebenarnya hanya sebagai pelarian. Tapi hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kita semua. Jangan pacaran, ini khusus kalangan kaum muda. Jangan pacaran karena kesepian. Karena cinta sejati bukan obat yang sepi. Tapi itu adalah merupakan panggilan untuk tumbuh bersama dalam kasih-Nya yang sempurna. Seperti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 yang sudah dibaca tadi. Rasul Yohanes ketika menulis surat ini bukan untuk membuat kita merasa bersalah, tapi untuk membebaskan kita. Di zamannya banyak orang mencari keamanan dalam ajaran palsu, dalam hubungan duniawi, atau dalam pencapaian diri. Tapi Yohanes berkata, satu-satunya kasih yang bisa mengusir ketakutan adalah kasih yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih itu sudah dinyatakan lewat apa? Yaitu melalui Yesus yang datang, mati dan bangkit demi kita. Kasihnya sempurna, tidak tergantung pada performa kita, penampilan yang kita tampilkan, atau apakah kita lengkap atau tidak. Yesus adalah kasih yang sempurna. Bapak Ibu dapat mengatakan amin. Di atas kayu salib, ia mengalami penolakan, kesepian, bahkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Tetapi ia tetap mengasihi. Dan kini dalam kasih-Nya kita tidak pernah benar-benar sendiri. Amin. Untuk para kaum muda-mudi di luar sana yang mendengarkan renungan ini, tidak perlu pacaran hanya karena takut dianggap ketinggalan. Dalam rumah tangga, sebagai istri tidak perlu memaksa pasanganmu, suamimu memberi perhatian lebih hanya karena merasa kosong. Para suami yang ada di luar sana tidak perlu mencari penghiburan di tempat lain hanya karena merasa tidak dihargai oleh pasangan kita. Karena di dalam Kristus kita sudah dicintai, diterima, dan lengkap. Amin. Ketika menemukan identitas diri kita di dalam Dia, kita tidak akan lagi mencari pasangan untuk menyembuhkan luka, tapi untuk menggandakan kemuliaan Tuhan bersama. Bagi kaum muda yang masih sendiri saat ini, tunggulah Tuhan. Belajar dicintai oleh Bapa Surgawi. Biarkan Dia membentuk hatimu terlebih dahulu. Jangan pacaran karena kesepian. Jangan menikah karena takut sendiri. Tapi biarkan kasih Tuhan yang sempurna mengisi hatimu terlebih dahulu. Karena orang yang merasa aman dalam kasih Allah tidak akan menggebu-gebu mencari cinta. Ia akan menjadi berkat cinta itu sendiri. Karena hubungan yang dibangun dari ketakutan akan rapuh. Tapi hubungan yang dibangun dari kasih karunia
akan bertahan. Bagi Bapak Ibu, pasangan suami istri, perbarui pernikahanmu bukan hanya dengan kencan malam, tapi dengan doa bersama pasangan dan anak-anak. Biarkan kasih Kristuslah yang menjadi fondasi, bukan perasaan semata. Saat kesepian muncul, itu wajar. Jangan langsung salahkan pasangan, tapi kembalilah kepada Tuhan yang tak pernah meninggalkan rumah tanggamu dan hidupmu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih perenungan kami hari ini. Yang Tuhan mengingatkan kami bahwa kasih Bapa sempurna dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.